Hetty Koes Endang, sang biduanita multitalent tanah air, era 70, 80, dan 90-an. Hetty Koesmadewi atau yang lebih dikenal Hetty Koes Endang, lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 1957 dari pasangan Raden Endang Umar, seorang tentara, dan R.S. Kurniwulan, seorang ibu rumah tangga. Hetty memiliki keturunan Sunda dan Minangkabau dari kedua orang tuanya. Dia mulai bernyanyi sejak berumur 10 tahun. Sebagai anak dari Komandan Pangkalan Angkatan Udara, dia sering diminta untuk bernyanyi di lingkungan rumahnya, dan juga di lingkungan sekolah. Dia memulai karirnya sebagai penyanyi profesional pada era tahun 70-an, saat usianya masih 14 tahun. Karir Yeyet, begitu nama panggilannya, dalam dunia rekaman dimulai pada tahun 1973, lewat nada sound dengan lagu bertajuk Musim Semi. Dia kemudian juga menggeluti dunia perfilman, akan tetapi, tidak seaktif dalam dunia bernyanyinya. Pada tahun 1976, Hetty dan Aji Bandi membawakan lagu bertajuk Damai Tapi Gersang di Festival Lagu Populer Indonesia yang ke-7, di mana akhirnya, mereka menempati posisi urutan kedua. Setahun kemudian, mereka mengikuti ajang WPSF atau Festival Lagu Populer Sedunia, yang diadakan di Nippon Budokan di Tokyo, Jepang, dengan lagu yang bertajuk sama, yaitu Damai Tapi Gersang. Hasilnya, Hetty dan Aji Bandi meraih juara, dan menerima penghargaan Most Outstanding Performance pada ajang itu. Kemenangan ini, menjadikan mereka artis Indonesia pertama, yang berhasil meraih juara di ajang internasional tersebut. Duet Endang dengan Aji Bandi dalam Damai Tapi Gersang, dipilih sebagai lagu Indonesia terbaik ke-53 sepanjang masa, oleh Rolling Stone Indonesia. Pada Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1977, Hetty keluar sebagai juara pertama, lewat lagu yang berjudul Cinta Putih karya Titiek Puspa. Dengan suaranya yang khas dan emosional, dia mampu memukau publik dan juri. Selanjutnya, dia juga merilis lagu populer lainnya, seperti Berdiri Bulu Romaku hingga Antara Benci dan Rindu. Pada bulan Februari tahun 1981, Hetty didakwa dengan tuduhan pencemaran nama baik, karena mengatakan kepada pers bahwa ayah kandungnya telah meninggal, padahal sebenarnya ia masih hidup. Hetty menyatakan bahwa pengertian meninggal itu, sebenarnya diartikan bahwa ayahnya telah meninggalkan semua tanggung jawabnya, setelah menceraikan ibunya pada tahun 1971, bukannya diartikan meninggal dunia. Akhirnya pada bulan April, dia diputuskan tidak bersalah oleh pihak pengadilan atas semua tuduhan tersebut, yang ancamannya dapat membuatnya dipenjara selama 3 bulan dan 6 bulan masa percobaan. Kemudian pada tahun itu juga, Hetty memenangkan kategori penampilan terbaik di Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1981, bersama dengan teman masa kecilnya, Iis Darliah. Mereka berdua menyanyikan lagu bergenre rock yang bertajuk Siksa, ciptaan Titiek Hamzah. Selanjutnya, mereka ikut juga dalam ajang menyanyi di Festival Lagu Populer Sedunia yang diadakan di Tokyo, namun sayang, hasilnya mereka kalah. Tahun berikutnya, dia dan keluarganya membuka Hedix, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor-impor. Dia juga membuka restoran ayam goreng di Karet, Jakarta Pusat. Karirnya kembali bersinar pada tahun 1983, ketika dia memenangkan juara ketiga pada festival lagu di negara Chile, bersama orkestra pimpinan ADMS, dengan lagu bertajuk Sayang ciptaan Titiek Hamzah. Dia juga dinobatkan sebagai penyanyi terbaik. Pada tahun 1984, Hetty membawakan lagu secara duet bertajuk Sayang, ditulis oleh Eros Djarot dan Joki Suryoprayogo. Setahun kemudian, dia berduet bersama Chrisye dengan lagu bertajuk Sayang dalam album Nona. Awalnya Chrisye tidak yakin dengan duet tersebut, karena gaya vokalnya dengan Hetty sangatlah berbeda. Namun dalam kenyataannya, album tersebut menunai kesuksesan. Dia juga turut mengisi backing vokal latar untuk lagu Gadis Manja. Kolaborasi keduanya membuahkan kesuksesan besar. Pada tahun 1986, Hetty kembali mengukir prestasinya lewat lagu yang bertajuk Berdiri Bulu Romaku, yang meraih penghargaan BASF setelah terjual lebih dari 1 juta kopi. Pada bulan Juli tahun 1991, Hetty mengakhiri masa lajangnya, dan menikah dengan politikus asal Malaysia, yaitu Yusuf Emir Faisal setelah 2 bulan berpacaran. Pasangan itu tinggal di Johor Bahru, Malaysia, selama kurang lebih 5 tahun. Dari perkawinannya tersebut,
dikaruniai 4 orang anak, yaitu Amir Mahmed, Afifah Komariah, Suci Melani, dan Ismail. Selama hidup dalam pemerintahan Orde Baru, Hetty beberapa kali ikut berkampanye untuk Partai Golkar. Namun setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, dia terlibat dengan Partai Kebangkitan Bangsa bersama suaminya, karena dia telah lama menjadi bagian dari sponsornya, yakni organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1999, Hetty merilis Alunan Emas 25 Tahun Kegemilangan, sebuah album kompilasi untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-25, dalam berkiprah di dunia musik tanah air. Pada tahun 2011, Hetty mengurangi aktivitasnya di panggung hiburan, dia lebih fokus pada penampilan off-air serta kegiatan sosial dan amal. Dia juga tetap aktif sebagai juri dan mentor dalam berbagai ajang kompetisi menyanyi di Indonesia maupun Malaysia. Sebagai panutan bagi banyak orang, profil Hetty Koes Endang menjadi bukti ketekunan dan komitmennya dalam menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Setiap lagu yang dia bawakan memiliki kekuatan emosional yang menyentuh hati para pendengar, baik yang bergenre pop, keroncong, dan lain-lain. Demikianlah profil dan biografi dari Hetty Koes Endang, sang biduanita yang multi-talent dari tanah air dekade 70, 80, dan 90-an. Terima kasih.